pesaing saya, pasar, produk saya, produk pesaing dan sebagainya, baru saya bikin produk kan gitu. Misalnya tentang kopi laki-laki yang hari ini kita tadi masalahkan, atau tentang kelapa sawit atau minyak goreng, ini kan juga lagi rame kan gitu. Yang ini juga momok bagi UMKM, kami terus ngawasi itu, ada pelanggaran harga dan sebagainya. Tentu sudah kita lakukan peninjauan di lapangan dan lumayan lah sekarang sudah agak terjangkau kan gitu. Nah, kalau kita bicara UMKM biasanya produksi dulu, baru bicara pemasaran. Ini saya kira juga nggak ada masalah sebenarnya, tetapi bahwa menurut saya sekarang harus dibalik. Sebenarnya kita harus bicara pemasaran dulu, baru produksi. Kalau kita jadi pengusaha, ini saran dari kami, tip-tip dari kami, dan tentu bagaimana kemudian kita bisa lebih cepat gitu. Karena bicara produksi biasanya UMKM kita pinter bikin barang yang keren, bagus dan sebagainya. Tetapi ketika menjualnya yaitu monoton kan gitu. Artinya omsetnya ya dari tahun ke tahun hanya begitu. Tetapi kalau kita lihat pasar, ya tentu kita akan bicara banyak hal kan gitu, R&D dan sebagainya. Ini mungkin Pak Teddy yang diperbandingkan tadi, Pak Dewi, izin Pak Teddy. Nah ini, saya melihat begini, ketika saya membandingkan ini, Starbucks misalnya, dia menjual kopi hitam itu harganya berapa ini? Kopi hitam kira-kira 50.000 lah, kurang lebih kan. Tetapi saya tadi ke warung ngecek, saya lihat kopi hitam di warung itu harganya ada yang 7.000 kan gitu. Kenapa kan gitu? Artinya sama-sama kopinya, sama-sama kopi hitamnya, hanya gara-gara perbedaan, satunya pakai nama Black Coffee, satunya kopi hitam kan, itu sudah jauh dan tempatnya juga berbeda kan gitu. Artinya apa? Bahwa kalau kita membandingkan antara dua produk ini, nah ini sama-sama kopi, saya beli kok 60.000, satunya kok 7.000, padahal ya tentu sama barangnya, tetapi kan karena kemasan produknya dan tempatnya yang berbeda membuat barang ini menjadi mahal kan gitu. Kalau Starbucks ya bisa di mall-mall, tapi kalau warung kopi ya biasanya di warung kopi. Nah ini kenapa kan gitu? Tadi kita kasih analogi toko-toko, barang-barang dan sebagainya. Salah satu contoh kopi aja lah, belum lain-lain. Saya kira nanti UMKM kita produknya banyak sekali yang saya lihat. Lanjut Pak Teddy, barangkali nanti kita banyak diskusi. Nah, saya sudah melakukan survei terhadap UMKM misalnya, ya ini biasanya UMKM kita itu masih setahun itu masih aman lah bisnisnya kan gitu, sampai 2 tahun itu masih lumayan lah. Nah, pada tahun kedua, keempat ini sudah mulai lumayan biasanya. Jadi perlu waktu 2 tahun sebenarnya UMKM itu bisa tumbuh kan gitu, karena ketahanan dari UMKM kita ini masih ya inilah belum terlalu cepat kan gitu. Misalnya ada yang UMKM kita sudah 10 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Nah, biasanya pada tahun-tahun keempat atau tahun kelima ini sudah mulai goyah kan gitu misalnya, karena jenuh dengan produknya, kemudian dengan kemasannya, dengan brandingnya, kok gini-gini aja, jual keripik, jual tempe, jual apa yang biasanya banyak makanan, rata-rata 70% kita ke makanan minuman kan gitu, dan ini saingannya berat. Kalau sudah masuk ke Indomaret tentu saingannya banyak. Biasanya kita ketika sampai pada pasar itu sesungguhnya ketika keempat tahun kelima biasanya kita sudah mulai goyah kan gitu. Artinya waduh, produk saya kok monoton begini dan kan gitu. Nah, tahun ke-6 biasanya rata-rata yaitu sudah mulai ada persoalan kan gitu. Ini lihat tren kita, survei kita dari durasi UMKM kita ya akhirnya kemudian monoton, artinya ya hanya sekedar begini-begini aja tanpa pertumbuhan, tanpa perkembangan. Kenapa kan gitu? Ini pertanyaan yang perlu kita jawab hasil survei kan gitu. Lanjut, barangkali kita bicara survei ini. Nah, kenapa? Pertanyaan pertama adalah karena masih teknisi. Jadi UMKM kita itu pertama masih teknisi. Bisa membuat barang macam-macam keren, bagus, packagingnya juga lumayan, desainnya lumayan, brandingnya lumayan, tetapi ya masih bisa bikin barang atau jasa kan gitu. Tetapi dia belum melakukan satu proses yang manajer. Artinya manajer itu bisa mendelegasikan kepada karyawan, punya karyawan keuangan, karyawan marketing, masih dilakukan sendiri. Ibarat tukang sate itu ya ditusuk-tusuk sendiri, dibakar-bakar sendiri, dikipas-kipas sendiri, kemudian dijual sendiri, nagih sendiri.
Itu masih seperti itu UMKM kita kan gitu. Nah, ini yang biasa terjadi, maka belum manajer, artinya dia belum melakukan riset pasar, belum melakukan analisa, belum melakukan keuangan, belum melakukan apa-apa, sehingga ketika dia ya begitu-begitu terus, ini kenapa belum berkembang? Maka saran saya adalah yang terakhir kan gitu, entrepreneurship kan gitu. Artinya kalau sekarang kita bicara entrepreneurship, maka pikiran kita harus bicara 5 tahun, 10 tahun ke depan, bagaimana produksi saya ini dan kira-kira pertumbuhan saya yang targetkan ini berapa kan gitu. Jadi jangan hanya sekedar saya bisa bikin onde-onde, bikin keripik, bikin handicraft, bikin baju, tetapi saya nggak tahu ini bagaimana nanti, ini siapa yang ngelola, kemudian siapa nanti yang menjadi pemasaran, siapa yang nanti marketplace, siapa yang nanti begini-begini kita lakukan sendiri. Jadi ya akhirnya ya kita kadang-kadang nggak gaji diri kita sendiri, itu yang terjadi kan gitu dari hasil survei kita. Maka memang harus ada pola entrepreneurship lah, artinya untuk entrepreneurship itu apa, bahwa kita bisa memprediksi kira-kira produk saya itu mau kemana kan itu, nanti omset berapa, dengan siapa saya kerjasama, dan tentu kira-kira masih laku nggak dalam tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga ini, apa keripik saya ini nggak ada pesaingnya, apa kemudian apalah produk-produk kita nanti kita coba analisa kan gitu. Jadi sebenarnya kalau saya sebagai pengusaha tentu saya berpikir entrepreneurship. Kira-kira kalau saya bikin produk yang pandemi, yang COVID misalnya, saya pikir wah ini nanti akan 3 tahun. Setelah 3 tahun akan terjadi perubahan, maka saya akan harus merubah produk saya akan berbicara lain, dan tentu kita akan berpikir ketika saya 2019 misalnya, itu pandemi pertama meledak, misalnya saya sudah berpikir, wah nanti kira-kira pandemi ini Zoom akan laris, ini akan laris, pertemuan-pertemuan begini akan begini, kemudian makanan minuman laris begini-begini, ini atau perlu obat ini, perlu masker, perlu ini, sudah pikiran kita sudah seperti itu, sehingga ketika kita masuk bisnis itu ya lancar kan gitu. Nah setelah pasca pandemi misalnya ini kan sudah, nah ini jadi supaya kita bisnis UMKM ini nggak gagal, terlalu gagal atau tidak bertahan lama kan gitu, tahun pertama harus segera delegasikan. Jangan kita seperti tukang sate tadi, artinya produk kita itu jangan sampai kemudian ya saya keuangan, ya saya, apalagi biasanya keuangan kita dengan keuangan pribadi kadang-kadang pasti sambung, itu yang bahaya kan gitu. Kalau usaha rekeningnya sendiri, keuangan sendiri, jangan pernah DUT kan gitu. Artinya jangan pernah dipakai untuk kepentingan yang lain-lain. Biasanya kalau ibu-ibu, bapak-bapak, ketika UMKM kita itu ya nggak bisa membedakan ini uang gaji, uang pribadi, uang istri, pokoknya jadi satu, tumplek-plek, ya itu. Yang kedua, kita harus bisa menggaji diri kita sendiri dan karyawan kita. Pokoknya tahun pertama harus cari karyawan. Dia harus yang tepat kan gitu. Jangan sampai kemudian pengalaman kami di Hisana Fried Chicken misalnya, wah ini sudah karyawan kita 3.000 lebih kan gitu. Itu kita delegasikan, memang sudah nggak kita sudah by system kan gitu. Gaji mereka sudah di atas UMR, ada yang 6 juta, 10 juta dan sebagainya, sehingga ya berkembanglah KFC kita kan gitu, Hisana Fried Chicken HFC kita kan gitu. Kemudian yang ketiga, sistem SOP. Tolong teman-teman UMKM harus segera bikin SOP produk, SOP pemasaran, SOP keuangan dan sebagainya, sehingga nanti ketika kita delegasikan kepada karyawan itu ada SOP-nya. Kalau nggak begini nanti begini, kalau udah begini itu yang, dan harus ada mentornya. Ini harapan saya kepada UMKM, jangan sampai dilepas sendiri, karena ketika kita ada kejenuhan, ketika kita ada persoalan-persoalan, ini perlu mentor, maka cari mentor. Kalau misalnya bidang makanan minuman, cari mentor kan gitu. Kalau misalnya bidang handicraft, bidang jasa, cari mentor yang sudah berhasil, jangan sampai kemudian kita jalan sendiri kan gitu. Itu yang menurut saya penting. Yang keempat, segera cloning. Kalau sudah bisa bikin satu cabang, satu outlet, satu produk, satu ini, segera cloning. Insya Allah cepat. Kalau satu jadi dua. Contoh yang Hisana Fried Chicken ini sudah 1.700 outlet se-Indonesia kan gitu, karena cloning, kita cloning dari satu menjadi dua, dua menjadi 4 dan seterusnya kan gitu. Dan sistemnya pakai seperti inilah kita untuk supaya kita nggak gagal dalam konsep UMKM kan gitu, produk apapun. Nah ini bagaimana kemudian kita bisa memperkuat, tolong asosiasi saling ketemu lah, asosiasi pedagang bakso, tolong saling ketemu, saling diskusi tiap hari, kenapa bakso saya kurang enak, kenapa mie saya kurang enak, kenapa ini kok begini, keripik saya kurang enak dan sebagainya. Diskusinya harus intens, dan kalau ada akses pemerintah, pakailah itu akses itu.
supaya kita market intelijen. Kita juga harus memata-matai misalnya dengan lawan-lawan kita. Kalau kita kadang-kadang nggak pernah melihat lawan kita itu sudah sampai di mana, bagaimana, dan sebagainya kan. Ini jaringan vertikal kita. Jaringan horizontal juga harus kita dengan pengusaha dan yang berhasil ini perlu kita lakukan kan. Jaringan lateral yaitu mampu memainkan jaringan-jaringan. Jadi jangan pernah kita meremehkan jaringan-jaringan yang teman-teman kita, kemudian saudara kita dan sebagainya, atau teman-teman bisnis kita, supaya 3 jaringan ini kita bisa melakukan dengan percepatan. Karena ini ilmu entrepreneur ini ya sebenarnya jaringan, karena kita ini sebenarnya kan juga nggak terlalu hebat-hebat amat untuk kepentingan bisnis kan, tapi ketika kita ketemu dengan orang yang tepat, channel yang tepat, marketing yang tepat dan sebagainya, itu bisa memblow up produk kita kan gitu. Ini bagaimana? Nah ini menurut saya ini saya sudah melakukan wawancara dengan Pak CT kan gitu, buku ketiga setelah Anak Singkong, saya nulis Anak Melayu misalnya. Ini kenapa Pak CT ini bisa berhasil kan gitu, saya wawancara khusus lah dengan Pak CT. Ya Pak CT memang melakukan cloning, melakukan jaringan, bisa ketemu, padahal beliau ini dokter gigi kan gitu, yang profesinya kemudian tukang fotokopi, dan akhirnya ke bisnis sepatu dan sebagainya, dan kemudian sampai perbankan, sampai Transmart sekarang ya nggak bisa kita bahas lah sekarang. Tapi asalnya juga dari UMKM kan gitu, yang jalannya dari mesin fotokopi, dari tukang sepatu, yang kecil-kecil lah, baru UMKM, kemudian ketemu jaringan, ketemu perbankan dan sebagainya menjadi besar kan gitu. Ini buku-buku yang coba saya tulis dengan, karena dia Anak Singkong, seri Anak Singkong saya tulis menjadi Anak Melayu. Kenapa Anak Melayu, kita orang Melayu ini kenapa kalah dengan Cina kan gitu? Ini nanti kita bahas lah. Lanjut. Nah, ini kenapa orang-orang terkaya 1 sampai 10 ini hanya 1-2 orang pribumi kan gitu, orang Melayu lah. Itu kenapa kan gitu, pertanyaannya kan sama-sama juga dari UMKM, mereka ini juga dari UMKM, Haritanu dari staf misalnya, Ciputra juga dari bekerja, HM Sampurna dan sebagainya. Ini yang saya coba teliti, karena mereka entrepreneur kan gitu, bukan seperti kita UMKM yang hanya modal kita dari standar terus, nggak ada pengembangan, nggak ada developer, nggak ada delegasi, nggak ada cloning dan sebagainya, sehingga 5 orang yang terkaya ini ya bukan kita kan gitu, bukan orang-orang dari kita. Lanjut, ini sekedar narasi. Nah, kita bicara lagi bahwa ini saya coba dialog dengan 10 orang yang terkaya kan gitu. Saya tulis bukunya menjadi anak kampung paling fenomenal kan gitu. Ini ada Pak Bob Sadino, ada Pak Joko Widodo termasuk pengusaha yang sukses, Dahlan Iskan termasuk, Khairul Tanjung, Prabowo juga pengusaha yang sukses kan gitu. Saya lihat dari pengusahanya, Surya Paloh apalagi kan gitu. Nah ini menurut saya mereka ini kenapa kan gitu kok bisa sukses kan gitu. Sementara kita masih hanya omset kita mungkin ya UMKM kita kalau 1M itu sudah hebat kan gitu. Kalau definisinya Pak Teddy kita masih mikro kan gitu. Belum masuk kategori menengah dan sebagainya. Kita masih mikro terus kan gitu. Nah, ini yang kenapa mereka sudah jadi makro, sudah jadi konglomerat, sama modalnya juga bukan modal yang dari besar kan gitu, mereka juga starting dari kecil. Pak Jokowi juga dari tukang pasrah, kemudian tukang kayu, jual kayu, ekspor kayu dan sebagainya, kemudian ya jadi eksportir. Nah, saya bukan melihat politiknya, tapi kita melihat bagaimana proses bisnis beliau-beliau itu kan gitu. Haritanu saya wawancarai, Abu Rizal saya wawancarai, Dahlan Iskan juga dari wartawan. Saya pernah bekerja sama beliaunya, jadi saya bisa banyak tahu kan gitu. Yusuf Kala sama, dan sebagai Prabowo juga sama dari nol kan gitu. Ini menurut saya menarik untuk kita jadikan landasan kita. Kenapa mereka bisa seperti itu? Lanjut Pak Teddy. Nah, ini menurut saya juga meneropong kenapa orang-orang ini kok bisa kaya kan gitu. Ada Pak Anies ini pengusaha, jangan dikira biopolitisi. Kemudian teman-teman yang lain ini yang seringkali tampil, misalnya ada teman-teman kita yang masih ada Mbak Mary ini yang orang terkaya muda, kemudian dari beberapa kota juga banyak orang-orang yang sukses kan gitu. Nah ini mereka ini juga membaca peluang sebagai pengusaha. Sandi misalnya, Mas Sandi ini juga yang kita wawancarai misalnya, dia melakukan lompatan-lompatan yang luar biasa gitu loh untuk investasi, untuk perusahaannya yang memang bergerak di bidang
jasa dan perusahaan keuangan kan gitu. Itu Mas Andi yang sekarang sudah jadi menteri kan gitu. Dan ini jadi gubernur macamnya karena dia pengusaha kan gitu. Nah, ini yang menurut saya kita perlu lihat. Lanjut. Nah, kenapa? Ini pertanyaan dasar Pak Teddy barangkali dan teman-teman sekalian, mengapa produk UMKM sekarang ini sulit berkembang? Apalagi di pandemi ini banyak yang menurut surveinya Pak Teddy banyak yang ya tua yang kusu, hidup sedang mati tak mau kan gitu. Artinya ya hanya bertahan hidup, bertahan aja alhamdulillah. Saya kemarin ke Sumatera, ke Kalimantan, jalan-jalan untuk tugas, saya tanya ke UMKM di sana, gimana? Oh, alhamdulillah Pak, saya pokoknya bisa makan sama bayar kos-kosan aja, bayar anak-anak udah alhamdulillah. Waduh, kayak gitu parahnya kan gitu. Artinya tidak berkembang kan gitu kemudian. Nah, ini kenapa kan gitu? Saya coba potret dari beberapa pendekatan. Saya kira skill kita ini perlu diupdate kan gitu. Melalui UMKM naik kelas ini kita update skill-skill kita. Pak Teddy luar biasa. Kalau beliau ini udah masternya lah. Kemudian motivasi kita, jam terbang kita ini rata-rata ya karena kita harus gesek-gesekan seperti ini penting, Pak Teddy, artinya ketemu dengan UMKM yang lain, saling sharing, saling ini, sehingga kita bisa melakukan percepatan gitu loh. Pokoknya jam terbang itu penting. Kalau kita nggak punya jam terbang, ya kita akan di situ-situ terus. Mana mungkin kita tahu Pulau Sumatera, Pulau Bali, Pulau mana-mana kalau nggak pernah terbang kan gitu, pengalaman UMKM di sana, ada peluang apa dan sebagainya. Kredibilitas termasuk asosiasi kita, artinya kadang-kadang kita sendiri, kita nggak punya teman berdialog, berdiskusi dan sebagainya, sehingga kita ya sudahlah jual gini aja, pokoknya ini bisa bertahan, pokoknya itu yang membuat kita nggak berkembang. Dan itu menurut saya inilah kelemahan kita. Saya bilang kelemahan karena saya pernah juga jadi UMKM kan gitu, sehingga tahu persis kelemahan kita. Ini lanjut, ada 5 poin. Nah ini network ini penting, jangan sampai kita pemasaran, kecepatan berkembang. Jadi kalau sudah berhasil langsung di cloning, jangan sampai kemudian kita ya udahlah ini aja seperti ini di kampung ini. Kita ini pesaingnya luar biasa banyaknya. Pesaing kita ini bukan pesaing antar UMKM, tapi pesaing dari kapitalisme yang besar kan gitu. Bagaimana GoFood sudah masuk kemana-mana, bagaimana nanti GrabFood, bagaimana nanti ini. Sebentar lagi juga ada teknologi-teknologi yang canggih-canggih yang kita kadang-kadang waduh nggak ngikuti kita kan gitu. Itu yang barangkali juga menjadi catatan. Maka harus cepat kita berkembangnya. Kalau kita jualan yang kita punya ini apa, jangan sampai kita berhenti sampai di situ kan gitu. Lanjut, ini yang nah kita harus punya bermain uang gitu loh. Bermain sekarang ada kripto. Banyak yang orang nggak punya apa-apa. Gojek itu nggak punya motor, tapi dia karena bermain dengan fintechnya dia punya segala-galanya kan gitu. Traveloka nggak punya penerbangan, nggak punya base, nggak punya hotel, tapi dia bisa melakukan itu. Dan banyak lagi nih, kami sudah diskusi di sini dan teman-teman ini ketika bermain uang ini nggak bisa cepat kan gitu. Kalau kita punya uang 1 juta, bagaimana jadi 2 juta, bagaimana jadi 4 juta itu harus cepat kan gitu. Kalau kita hanya 1 juta, kemudian kita putar-putar untuk kepentingan kita aja ya, kapan bisa berkembang menjadi yang lebih banyak kan gitu. Itu yang paling penting. Mengelola modal ini penting karena modal UMKM ini rata-rata kan ya nggak banyak kan gitu. Artinya kadang-kadang modal bondo nekat kan gitu. Ini yang terjadi. Nah barangkali ini perlu ilmu keuangan yang. Nah ini kenapa saya menculis tip supaya UMKM kita tetap eksis lah, bertahan dan tumbuh kan gitu. Mungkin barangkali nomor 1. Nah ini kita kadang-kadang pertama gampang pakai duit perusahaan. Pokoknya kalau sudah masuk ya itu dianggap uang kita, padahal itu uang perusahaan kan gitu. Jangan sampai. Kalau saya pribadi, saya sendirikan, kok jangan diudik-udik ini PTA, PTB, PTC, PTD, PT, CV apa atau usaha apa, jangan pernah diudik-udik. Kalau diudik-udik, ya itu alamat, itu akan ya inilah hancurlah kita akan turun, akan drop dan kita nggak punya ketahanan ekonomi kan gitu. Pasangan boros lah ini bahaya ketika kita punya pasangan yang kemudian sudah kalau ada masuk uang 100 juta pikirannya beli mobil, beli rumah, beli ini, wah udah, atau beli perhiasan, udah nggak berputar di situ, atau beli tanah, ya nggak berkembang kan gitu. Kalau orang-orang Cina itu pinternya di sini, dia pasangannya juga bisnis, dia juga bisnis, dan ketika ada uang katakanlah masuk omset 100 juta, itu yang hanya untuk kepentingan ini yang diputar ya 90 juta diputar, 10 jutanya masih untuk kepentingan yang operasional gitu. Kalau kita ketika punya omset tinggi ya sudah kita kadang-kadang mikirnya aneh-aneh bukan untuk perusahaan kan gitu. Nah ini
kadang-kadang kita juga pola hidup kita ini berjuis. UMKM kita ini kalau sudah berhasil, waduh, udah beli mobil baru, beli apalah, pokoknya yang penting motor baru, yang penting itu baru-baru dulu lah. Sudah gaya-gaya, pakai jam tangan yang biasanya harganya 200.000, kita sudah beli 1 juta misalnya. Itu sudah baju yang biasanya kita 100.000, udah kita bikin yang 500.000, kan ya, sudah gaya-gaya berjuis lah. Sudah parlente itu barangnya. Nah ini kadang-kadang kita juga mencicil melebihi kemampuan kita. Kadang-kadang kita berani ngambil utang, ngambil apa, tapi kemampuan kita nggak kita hitung kan gitu. Kemampuan kita hanya 1 juta, 2 juta per bulan, kita ngambil kur atau apa yang jumlahnya 4 juta, sehingga kita kelilit nanti di situ, kita bahaya sekali kan. Lanjut. Ini yang tip kelima. Nah, nggak tegaan, ini bahaya sekali pada UMKM kita. Kenapa produksi kita, kenapa produk kita ini kemudian ya ini teman sendiri, ya ini kan saudara saya, ya ini, ya itu yang bahaya sekali. Pokoknya ya ini nggak boleh kan gitu. Bisnis is bisnis, keluarga-keluarga, saudara-saudara, titik. Ini orang Cina seperti itu. Kenapa saya ketemu banyak orang Cina, saya sampaikan harus tegas sedikit, bila perlu bikin perjanjian, meskipun itu istri, meskipun itu saudara, meskipun itu istri, kalau soal bisnis, harus bisnis kan gitu. Ini yang membuat kita keropos, membuat kita ini nggak eksis kan ini. Jadi nggak tegaan, nggak apa-apa lah, di bawah si A, si B, nanti toh bayar, nggak usah ini. Bayar pertama iya, bayar ketiga, bayar keempat, dikemplang kita, wassalam kan gitu. Ini biasanya ke distributor, ke agen, ke reseller, sudah seperti itu ke toko, Indomaret 3 bulan banyak. Ini kadang-kadang sudah pakai kartu kredit. Kita ini yang bahaya sekali adalah kartu kredit gitu. Artinya ya kita kadang-kadang ya enak-enak aja tinggal gesek, tapi terakhir belenggu, apalagi penjol. Ini yang saya sampaikan Pak Teddy, jangan pakai penjol karena sangat berbahaya kan gitu. Apalagi kartu kredit ini kan minim apa semi lah penjol kan gitu, yang memang bahaya sekali. Nah, ini saya kira lah yang terakhir ini biasanya kadang-kadang teman-teman kita yang jual-jualan di jalan itu kadang-kadang banyak yang mendekati haram kan gitu, misalnya pakai dukun, pakai kenapa soto di samping laku, kenapa keripik saya nggak laku, akhirnya ya pakai magic chair, pakai magicom dan sebagainya, yang magic lah pokoknya, itu yang menurut saya berbahaya kan gitu. Nggak usah, kita Indomaret juga nggak pakai magic kan juga jalan kan gitu. Produk-produk yang lain di UMKM yang gede-gede ya nggak ada pakai magic-kan itu ya aman kan gitu. Mereka juga bisa besar. Kami yang di sana Fried Chicken contoh mungkin juga besar kan gitu, nggak pakai magic-kan, malah kita pakai sholawat aja kan gitu misalnya. Itu barangkali 3 poin ini yang menurut saya penting. Nah ini untuk menjawab UMKM kita supaya produksi kita itu kuat, produksi kita itu eksis, ya tentu gagasan bisnisnya harus besar kan gitu. Jangan cuman niru-niru yang teman kita bikin keripik, kita bikin keripik. Yang teman kita bikin handicraft, kita bikin handicraft. Yang teman kita jual bakso, kita ikut jual bakso. Yang teman ya nggak punya gagasan yang unik kan gitu. Kenapa mereka bisa eksis ya karena gagasannya besar, gagasannya unik kan gitu. Yang ini saya kira harus kita refocusing lagi lah. Kita produksi apa ini harus kita refocusing. Lanjut. Nah, produk. Nah ini saya bicara produk. Barangkali juga perlu kita lihat lagi. Misalnya produk kita ini apakah memang layak kan gitu. Apakah memang kita ini akan terus di sini sehingga kita merasa aman kan gitu. Setahun memang aman, 2 tahun kita sudah nggak aman, 3 tahun apalagi sudah mulai pesaing, karena produk-produk UMKM itu gampang ditiru. Misalnya kalau bikin ya biasanya kan kopi, teh, apa ini rempah-rempah, minuman, makanan, itu gampang ditiru ketika di lapangan. Nah, cuman gini kayak saya bisa juga bisikan misalnya gitu. Jadi jangan sesuatu yang biasa kan gitu. Kita tadi temanya kan sesuatu yang biasa, tapi kita harus luar biasa kan gitu. Itu barangkali catatan untuk desain logo, tagline. Wah, ini banyak resepnya lah sebenarnya, 3R, 5S yang kita harus pakai kan gitu, yang memang wah kan gitu. Kenapa entrepreneur itu berhasil? Karena seperti saya mengibaratkan entrepreneur itu adalah begini, ketika saya jalan ke mall atau jalan ke toko, kita jalan itu kan banyak produk. Nah, ketika kita tertarik pada satu produk, itulah sesungguhnya yang tarikan pertama kan gitu. Oh, kenapa baju ini kok enak, lembut misalnya. Wah, ini yang kita pilih kan gitu. Harganya kok ada murah, ada diskon. Nah, seperti itulah pendekatan-pendekatan kita sehingga logo, desain, tagline dan gambar kemasan dan sebagainya ini 5S itu konsepnya Jepang kan gitu, misalnya yang Seisei Sensu. Nah, ini kalau Pak Teddy ngerti lah. Jadi bagaimana kemudian produk kita ini eye-catching, kemasan kita, kemudian gampang, kemudian juga mempunyai sesuatu yang unik kan gitu.
Ini konsep-konsep Jepang yang 3R, 5S ini kan gitu. Lokasi ini penting. Usaha kuliner nomor 1 adalah lokasi, terus nomor 2 lokasi, nomor 3 lokasi, nomor 4 baru tekstur kan gitu. Jadi kalau kenapa tadi saya sampaikan produk-produk mereka semacam jual kopi tapi harganya kok 70.000, ya karena tempatnya yang dijual kan gitu. Kenapa McD harga ayamnya kok sampai 40.000 kan gitu misalnya? Ya karena tempatnya kan gitu. Makanya teman-teman kalau ada tempat yang keren, yang menarik meskipun di ini ya harus menjadi prioritas utama kan gitu. Karena bisnis makanan minuman nomor 1 lokasi, nomor 2 lokasi, nomor 3 lokasi, baru nomor 4 tekstur kan gitu. Tekstur itu daya tarik. Misalnya ayam ya harus kremes, harus crispy, harus pedasnya gimana dan sebagainya kan gitu. Makanan juga seperti itu, dilihat itu sudah menarik, jangan kemudian lihat keripik kok loyo, lihat ini kok loyo, aduh ini udah nggak menarik karena nggak crispy, nggak macam-macam, nggak wah kan gitu istilahnya. Unik. Produk-produk UMKM ini harus unik. Kalau nggak unik kita pasti ditebas sama Indomaret sekarang jual keripik, jual macam-macam. Kita nggak mampu melawan mereka kan gitu. Jual apapun lah sekarang, ada pentol, ada ayam di situ, ada roti, ya udah mereka juga jual-jual makanan-makanan ringan, ciki-ciki dan sebagainya yang sebenarnya UMKM itu bidangnya, tapi karena diambil juga oleh mereka. Nah ini keuangan, tenaga kerja saya kira penting untuk ilmu keuangan. Pak tadi sering melakukan ini training-training tenaga kerja juga penting karena tenaga kerja kita ini kalau kita salah tenaga kerja ya kita wassalam kan gitu, karena banyak kelemahan ketika kita merekrut tenaga kerja kita nggak mampu dengan profesional kan. Itu barangkali pelanggan ini penting, ini konsumen ini penting, jangan sampai kita ngabaikan mereka ketika ada komplain, tolong segera diselesaikan, jangan sampai ini saya banyak komplain di kantor saya ini tentang produk-produk kan gitu, yang menurut saya ini kalau nggak segera direspon maka akan inilah menjadi bumerang bagi kita dan ceritanya kemana-mana akhirnya ya produk inilah keripik itu loh gini-gini, misalnya ada komplain kok sudah nggak crispy dan sebagainya misalnya. Minuman itu kok begini, nggak enak, sudah basi dan sebagainya misalnya. Seperti itu, produknya kok kemasannya kok begini, kurang kuat dan sebagainya, pecah di jalan misalnya dan sebagainya, itu yang menurut jadi catatan kita. Lanjut. Ini kenapa sekarang UMKM produknya kurang sukses? Nah, ini di saat pandemi ini saya menganalisa 2 tahun ini biasanya ini ketika rugi, katakanlah rugi berapa persen, 10%, nggak segera ditangani, dibiarkan terus akhirnya ya rugi semuanya dan habis kan gitu modal kita ini. Yang kalau masih kecil-kecil kita tambal dulu lah, kita atasi lah supaya jangan sampai rugi. Misalnya modal kita 100 juta, kita sudah rugi 5 juta di awal misalnya, nggak BEP, ya sudah kita analisa dulu kenapa kok 5 juta rugi kan gitu. Itu harus segera kita tangani. Kalau kita biarkan, memang di pembukuan kita ada uang, tapi ya tentu kemudian uang kita hanya jadi tertulis, tapi nggak ada di rekening, nggak ada di cash money kita, itu kan menjadi catatan penting kan gitu. Ini penting. Laba semu itu tadi yang saya sebut dengan catatan kita untung, tapi di mana untungnya ini? Sebenarnya kita sudah sehat ini, tapi kok nggak jelas kan gitu. Ini yang menurut saya perlu kita ketahui dan jangan sampai kita punya laba semu kan gitu. Artinya keuntungan kita hanya di atas kertas, tapi nah ini faktor kerjasama atau terlalu percaya pokoknya wah ini kan orang Kadin, jangan juga orang Kadin kemudian kita percaya semua misalnya, tapi ya juga artinya harus hati-hati juga, jangan sampai kita kemudian terlalu percaya gitu. Kerjasama dengan orang-orang itu tolong juga diperhatikan, jangan sampai kita melepas semua produk kita kan gitu ya. Cobalah trial dengan 5% dulu supaya tahu kepercayaannya dan baru kita lanjutkan. Biasanya kalau nah ini terlalu optimis, saya yakin produk saya akan sukses, nah, itu nggak boleh kan gitu. Tentu harus ada pertimbangan-pertimbangan yang menurut saya harus rasional. Ini banyak ilmunya sebenarnya, tapi kan kita rangkum menjadi poin-poin aja kan. Terakhir barangkali ini penting, perubahan ini penting karena 2022 ini banyak sekali perubahan. Jangan sampai kemudian kita tidak membaca perubahan di Maret, April, Mei, Juni ada apa, perang Ukraina, Rusia ini berdampak apa, harus kita juga sampaikan. Perubahan politik 2024 nanti apa, 2013 nanti ada apa, sudah kita prediksi lah. Kira-kira jualan saya ini masih laku enggak kan gitu, tiba-tiba nanti ada resesi, ada perang, bagaimana kan gitu. Pikiran-pikiran kita sudah menyangkut bagaimana kalau bank-bank nanti begini, kalau ini begini, sudah kita bikin simulasi lah, sehingga
kita tahu plan A, plan B, plan C dan sebagainya, sehingga kita nggak ngawur kan gitu. Lanjut, ini mungkin catatan-catatan. Nah ini menurut saya ketika kita gagal-gagal dikit nggak apa-apa kan gitu, untuk ketahanan kita, sabar, rendah hati dan tawakal ini tentu bagian dari supaya nguji kita lah. Kalau kita gagal-gagal dikit, kemudian kita gagal pertama ya sabar. Memang kita nggak boleh kemudian oh ya Allah ini kenapa kok saya dibikin begini kan gitu. Itu barangkali juga catatan kita. Nah ini kepemimpinan penting karena ketika kita mengelola usaha makin besar kita ini harus jadi bos kan gitu, harus jadi leadership. Nah negosiasi dengan orang-orang tadi tolong diperhatikan, problem solving masalah-masalah UMKM, masalah produk juga harus diperhatikan. Kalau kita nggak memperhatikan problem-problem, ya kita seperti tadi cuma bertahan hidup tapi bukan bertumbuh kan gitu. Ini catatan kita, manajemen keuangan ini kata kuncinya. Lanjut. Jangan sampai kita nggak bisa mengelola uang kita. Produktivitas, jadi harus semakin produktivitas. Kalau ada perubahan-perubahan, kita juga harus mengikuti perubahan. Jangan sampai kita stuck kan gitu. Artinya perusahaan, saya punya perusahaan pentol kalau gitu misalnya. Ini juga harus mengikuti perkembangan. Orang suka keju, saya kasih pentol keju misalnya. Orang suka jamur, saya kasih pentol jamur. Orang suka trennya apa, anak muda pedes, saya kasih pedes kan gitu supaya ikut tren terus kita. Jangan sampai kita ketika orang lain suka pedas kita masih bertahan yang manis-manis kan gitu misalnya. Ini juga menjadi bagian perubahan produktivitas. Ini masih pengusaha tak boleh takut gagal kan gitu. Artinya apa? Bahwa ditipu atau dikemplang itu sebenarnya juga proses pendewasaan, tetapi kan jangan terulang 2-1 kali kan gitu. Artinya hanya sekali lah, mungkin nggak apa-apa kita dikemplang. Katakanlah kalau kita punya produksi 1000, dikemplang orang 5 biji atau 10, ya kita masih aman lah. Tapi kalau kita dikemplang 500, wah sudah habis kita, modal kita kan gitu. Biasanya ini yang legal formal, tolong sekali ini saya ingatkan sekali lagi UMKM kita, bikin perjanjian, bikin tertulis, bikin jaminan yang inilah, dibikinkan formatnya lah, supaya jangan sampai kemudian melepas produk ini, kita seenaknya kan gitu ya. Sudah, pokoknya saya percaya ya udah percayanya hilang nanti kan gitu. Ini yang membuat catatan kita penting untuk supaya legal formal. Bila perlu inilah ada teman yang ngerti hukum ya tolong diajak ini mendampingi supaya nanti tidak boleh percaya penuh. Saya kira tadi sudah saya jelaskan, ini menjadi kata penting. Lanjut, barangkali karyawan yang tepat. Ini saya kira kalau kita bisa memilih karyawan yang tepat, kita insya Allah akan sukses lah. Tapi kalau karyawan ini sudah melakukan, itu tipu-tipu, melakukan penggelapan, ya mohon maaf, itu alamat kita juga pemilihan karyawan ini penting kan gitu, supaya kita mungkin ya kita harus saudara kita sendiri kalau misalnya kita masih atau orang kepercayaan kita dan sebagainya, ada yang memantau lah, ada CCTV, ada macam-macam. Produksi kita misalnya 1000, kita tiap produksi katakanlah selewengkan katakanlah 5%, 10% kan juga habis nanti lama-lama kan gitu. Ini karyawan yang tepat ini penting kan gitu. Nah ini lanjut, ini masih ada slide ya. Nah, kenapa kita bikin 4 syarat UMKM supaya kita, nah ini pertama harus komitmen kita harus kuat. Kalau kita hanya sekedar usaha-usaha untuk bertahan hidup aja ya nggak kuat kan gitu. Komitmen ini penting karena mereka-mereka yang saya wawancarai sukses itu ya komitmennya kuat. Kalau kita usaha pentol ya pentol terus, bakso terus. Kalau kita berubah-ubah tiap bulan, tiap semester ya kita nggak tahu nanti dunia itu kan gitu. Lanjut. Spirit ini saya kira jangan lupa doa orang tua, doa keluarga, doa semuanya, sahabat. Ya harus spirit kita harus kuat lah untuk menjalani bisnis ini supaya selain komitmen, kekuatan spirit ini penting karena keyakinan akan Tuhan, keyakinan semuanya. Lanjut. Selain 2 hal itu ya tantangan masih banyak yang harus kita lalui. Tantangan harus kita kelola, ambil keputusan cepat dan dalam tekanan. Biasanya kita ketika rugi, ketika kita menghadapi produksi gagal dan sebagainya, kita harus tahu strategi kita kan gitu. Yang terakhir barangkali ya emosi kita harus terjaga lah, jangan sampai kemudian kita baru ini marah-marah sedikit, baru ini sudah main kasar dan sebagainya. Ini kan membuat ini persoalan-persoalan yang UMKM harus kita tahu lah, bagaimana soal emosional. Ketika kita bikin produksi, kalau emosional kita nggak terkontrol, ya produksi kita ini nggak karu-karuan. Itu barangkali yang terjadi, nggak konsisten lah. Nah ini kalau saya melihat potret UMKM kita, mungkin sebentar lagi juga akan selesai ini. Mungkin kita banyak dialog lah, mungkin pengalaman kami sebagai UMKM,
sudah bisa bisnis menengah sampai bisnis yang lain-lain ini tentu reo-reo artinya ya pokoknya suka-suka aja lah. Kita bisnis ini, potret kita masih ya pokoknya begitulah, pokoknya itu menurut saya sudah nggak boleh kan kita sekarang ini kan, karena ada UMKM naik kelas ini ya tentu kita harus bicaranya lain. Lanjut kemudian instan. Ya ini cepat pokoknya bikin produk ini 1, 2, 3 hari jadi kan gitu. Kemudian terus gimana ini cara jualnya, gimana cara ini kita pusing kan gitu, dan akhirnya ya hanya sekedar jadi tukang sate tadi karena instan kan gitu, cepat kita bikin produk cepat tapi kita nggak menyiapkan infrastrukturnya kan gitu. Yang terakhir barangkali nah ini kalau semua ikut online kita ikut online semua kan gitu. Ini kadang-kadang online ini ada baiknya ada nggak baiknya gitu, karena ketika online ini kemudian ya tentu kita akan persaingan kita semakin banyak kan gitu. Sekedar ikut-ikut online boleh, tetapi ya tentu harus online ini harus ada ukurannya kan gitu. Ini barangkali potret-potret UMKM kita yang perlu kita potret lah. Nah, ini barangkali ada, ini kenapa kita kemudian tidak terlalu berkembang cepat kan gitu. Nah ini, kalau kita bicara modal, semua ya modalnya terbatas kan gitu. Sulit produksi, minder kurang bimbingan. Nah ini Pak Teddy ini selalu menjadi bimbingan kita, membimbing kita, mudah-mudahan ya tentu kita kemudian motivasi kita loyo, jaringan kita lemah, ya ini tanda-tanda kita untuk inilah loyo kan gitu. Artinya UMKM kita menjadi ya sudah begitu dan sebagainya. Yang catatan tidak takut bisnis, sesuaikan kemampuan. Jadi produksi dibutuhkan, harga jelas bikin. Nah ini saya kira harga menjadi kata kunci ketika kita ingin bersaing, harga kita juga harus bersaing, dan ini catatan kita. Lanjut Pak Teddy. Ini kenapa? Nah ini kira-kira ini mungkin materi kita terakhir mungkin ini yang pertama saya kira 9 hal ini penting. Yang pertama pastikan pembelinya dan pesaingnya harus tahu kita siapa pembeli kita, ini harus perlu inilah ilmunya lah. Jangan sampai kita sekedar bikin warung, bikin toko, bikin produk tapi nggak tahu siapa pembelinya ini kan gitu. Pesaing saya ini siapa kan gitu. Pastikan kemasannya. Kemasan kita ini apa yang kita pilih, jangan sampai kemudian kemasan kita ini ya biasa-biasa, desain logo, produk kita ini nggak ada nilai lebihnya, nggak ada sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Pastikan harganya, jangan sampai harga kita ini kemahalan, kemurahan, dan sebagainya. Pastikan dukungan keluarga. Nah ini suami istri kemudian harus mendukung, ibu kita harus mendukung, bapak kita, saudara kita. Kalau enggak, agak berat kan gitu. Kemampuan modal kita juga harus kita hitung. Pastikan supplier kita ini siapa. Kadang-kadang kita pinter bikin produk-produk, tapi supplier kita ini kemudian tidak menyuplai kita, kan juga menjadi masalah kan gitu. Pastikan mentor dan timnya. Ini harus ada tim, ada mentor. Ini saya kira penting kan gitu. Pastikan distribusi kita ini kemana dan promosi kita ini pakai apa sehingga efektif kan. Jangan sampai sekedar ikut online, ikut marketplace, ikut ini tapi kita nggak tahu apa ini tujuannya sebenarnya kan gitu. Ini cepat mungkin barangkali untuk mengakhiri presentasi kita. Izin Pak tadi. Ini masih ada sedikit. Nah ini saya kira kita perlu inilah sekedar narasi bahwa kita nggak perlu lebay lah, nggak perlu depresi bahwa saya UMKM nanti begini nggak usah. Pokoknya kita tetap semangat, tetap komitmen. Usia kita juga nggak pengaruh kalau kita masih pada usia-usia 40-an kita baru usaha, kita lanjutkan. Nah, nasib ya sudahlah saya nasibnya begini dan sebagainya. Kepandaian kita bukan pendidikan, nggak usah kita pikirkan. Kesehatan juga nggak terlalu kita pikirkan, dalam keadaan apapun tetap kita harus semangat lah, sehat maupun nggak sehat kita tetap menjadi businessman. Saya kira itu, ini saya kira kalau kita mau menjadi the power of UMKM naik kelas kan gitu, ya tentu percaya diri penting, artinya kita harus percaya diri lah, tetap menjadi bagian yang itu, berorientasi pada hasil, ini tekun, kerja keras, energik, inisiatif, prestasi, laba, artinya kita harus bicara hasil kan gitu. Kemudian resiko harus kita juga hadapi, banyak resiko ketika jadi pengusaha, jadi ini pemimpin, ya kita akan jadi pemimpin ketika kita punya karyawan 5, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya juga akan jadi pemimpin. Originalitas ini penting karena ini karya-karya ini harus ori, jangan sampai kita hanya niru-niru. Ibu Siti jual keripik, saya juga jual keripik, jangan. Keripik saya harus beda sama Bu Siti kan gitu. Keripik saya harus beda kan gitu. Produk masa depan ini saya kira penting. Jadi kira-kira keripik saya ini misalnya tahun ini begini, tahun depan apa ya trennya kan gitu misalnya. Dan selalu harus terakhir ya berbanyak jaringan, terus cari jaringan satu hari 10, 20, 30, 40 jaringan seperti itulah sehingga kita berkembang kan gitu. Kalau enggak
kita akan monoton. Ini saya kira kekuatan kita di sini UMKM kita. Lanjut barangkali itu. Terima kasih Pak Teddy, sedikit pengantar barangkali untuk malam ini kita bisa diskusi. Kami persilakan kepada Pak Teddy, kepada teman-teman UMKM untuk bisa sharing lah. Matur nuwun. Luar biasa, Prof. Ini 6 materi mentoring sudah diborong semua nih. Ada semua di materi Pak Dr. Mufti Mubarak. Nah, ini sorry kalau suaranya agak berisik, saya masih di rest area, jadi agak sedikit berisik jadinya. Oke, teman-teman, silakan yang ingin bertanya, raise hand atau bertanya melalui Zoom chat ya. Tapi ada 2 pertanyaan yang sama nih, Pak Prof. Siap, pertanyaan yang sama atau pengertian 3R dan 5S tadi, Pak Prof. Mungkin bisa diulang sedikit, Pak Prof. Oh ya, jadi R itu rapi, resik itu loh Pak, yang pokoknya harus inilah sebenarnya 5 atau S itu ya. Kalau ini konsep manajemen Jepang sebenarnya harus seire, shinse, sesu, macam-macam lah itu. Saya kutip adalah pokoknya disiplin intinya orang Jepang itu. Saya pakai manajemen Jepang ketika kita kenapa yang bisa produksi mobil ada orang Jepang ya, dia pakai 5S, pakai 5R kan gitu. Karena orang Jepang ini disiplin, orang Jepang ini senyum, orang Jepang ini melakukan SOP dan sebagainya lah. Bisa dicek di internet lah itu, saya kira istilah-istilah itu. Tapi menurut saya intinya adalah 5R ini ya resik, rapi dan sebagainya. Jangan sampai kita kumuh seperti toko tadi. Kalau orang udah kumuh, produknya udah loyo, packaging kita udah nggak jelas, mana mungkin orang mau megang-megang aja nggak mau kan gitu, apalagi mendekat. Nah kalau kita kemasan kita, waduh merah jreng dan sebagainya. Kenapa rumah-rumah makan misalnya ayam itu harus merah, harus kuning kan gitu Pak. Jadi ya itu tentu untuk daya tarik kan itu. Kenapa kafe-kafe harus hitam dan sebagainya, itu juga salah satu resep dari 3R atau 4S kan gitu. Kenapa ketika mereka masuk aja sudah disapa, kemudian diarahkan. Nah itu maksud saya begitu Pak tadi. Jadi 5R, 4S itu senyum, sapa dan sebagainya. Oke. Ini banyak UMKM bilang ini apa yang Prof sampaikan saya banget kayak gitu. Jadi apa mau ditanyain ya? Tepat banget nih. Semuanya ada di saya gitu kan. Ini banyak sekali chatting seperti itu. Jadi menggambarkan kondisi UMKM yang ada selama ini. Oke, teman-teman yang ingin bertanya langsung silakan raise hand. Ini ada dari Ibu Evita Sulistiawati, Bakso Tebet. Pak, jika kita mau berubah saat jika kita berubah saat ini, apakah kita benahi proses produksinya dulu, ataukah pemasarannya dulu agar kita bisa berubah, Pak? Silakan, Prof. Izin Bu Evita, ini produknya apa nih, Pak? Bakso kayaknya, Bakso Tebet. Kalau dari namanya Bakso Tebet sih. Oh, bakso Tebet, siap. Jadi saya punya pengalaman usaha bakso, Bu, pentol kan gitu. Jadi menurut saya itu tadi ketika kita konvensional hanya mengandalkan, ketika saya melihat bakso beranak misalnya, menarik kan gitu di jalan-jalan, bakso dengan kemasan gede isinya 7. Wah, ini inovasi kan gitu. Ketika bakso dengan beberapa produk yang menarik, kemasan menarik, kalau kita konvensional jual bakso seperti bakso Solo, ya lama-lama isinya tahu, isinya gorengan dan sebagainya yang menarik, tetapi ini lama. Kalah dengan mungkin Ibu bisa cek produk saya yang bakso pentol gila gokil masih ada di pasaran, itu juga lumayan Bu, artinya isinya kita isi dengan jamur, kita isi dengan keju, isi kita dengan jagung dan sebagainya, sehingga orang makan dan pedesnya luar biasa, sehingga anak-anak muda milenial kemudian pakai medsos dan sebagainya, sehingga ini berkembang. Tapi kalau ini pokoknya perubahan saing kita sudah jual misalnya, kenapa ada bakso yang bisa 50.000, yang di mal-mal itu kenapa kita hanya 10.000 aja, nggak laku-laku kan, itu hanya sekedar bertahan hidup ya. Tentu kita harus lihat perubahan apa sih sebenarnya tren ini kan gitu ke depan. Jadi itu Bu, menurut saya ya mungkin bisa dijelaskan Prof. Intinya ini selalu update kan gitu. Produk Ibu Evita ini ternyata Ibu Vita ini bir peletok nih salah satunya. Saya sudah coba nih, enak banget nih. Keren nih bir peletoknya. Cuman mungkin dari sisi promosinya saja ya, karena minuman khas Betawi ya Pak Prof ya. Betul Pak Teddy, jadi bir peletok sebenarnya juga namanya udah tren kan gitu. Tetapi kan saya melihat kemasannya kadang-kadang belum sepadan dengan yang miliknya Unilever, miliknya Indofood dan sebagainya. Aja kemasan ini masih konvensional berupa plastik dan sebagainya, karena ini ada gasnya sedikit kan gitu. Dan menurut saya ini bagaimana
misalnya ini kan pesaing kita kan ada Sprite, ada Coca-Cola, ada Fanta. Sebenarnya kan kenapa mereka itu bertahan puluhan tahun kan gitu. 4-5 produk ini kan ada Fanta, ada macam-macam kan gitu. 7 Up dan sebagainya. Oke. Padahal, Ini ada Bu Riris. Silakan Bu Riris Peratris. Iya. Silakan Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak untuk kesempatan ini. Saya mau tanya. Tadi kan saya melihat itu, Bisa mengenalkan yang diri dulu nggak paparan. Bu Riris? Bisa mengenalkan Ya, diri dulu, produknya apa, dari kota mana? nama saya Riris. Produk saya Veratris. Produk saya seperti teh kelor, mie kelor, keripik kelor, cookies kelor, VCO Pak. Yang selama ini kan memang saya tuh ya tukang sate lah istilahnya kan, semuanya saya gitu loh Pak. Dan saya tadi ngelihat paparan Bapak itu 1 tahun pertama harus cari pegawai dulu ya Pak. betul Bu. Terus keduanya saya apa dulu Pak? Pemasaran dulu, jaringan dulu, promosi atau bagaimana ya Pak ya? Iya. Jadi bingung nih Pak. Iya Bu. Fokus produk juga ya Pak ya, yang unik ya Pak, yang bagaimana inovasi ya Pak, bagaimana tuh Pak. Jadi yang duluan itu apa ya dulu Pak? Ya, Bu Riris, terima kasih. Jadi kalau mie kelor atau apalah teh kelor dan sebagainya, ini kan memang ada kelornya kan gitu, yang memang dari daun kan gitu Bu. Nah, barangkali pertama memang ya ini saya kira kemasannya harus keren Bu, karena ini kan ada kesehatannya kan gitu. Oh gitu ya Pak, kemasan dulu ya Pak ya. Oke. Tonjolkan isu kesehatannya Bu, kalau kemudian hanya ditonjolkan makanan mie, kemudian ini nanti bikin inovasi lagi. Tapi maaf Pak, banyak peraturan dari BPOM sih Pak, katanya nggak boleh apa ya. Jadi katanya kalau sudah banyak-banyak khasiat-khasiatnya dikasih tahu gitu, sepertinya seperti jadi obat bukan pangan Pak. Jadi banyak aturan sih Pak. Jadi kan membuat kami juga UMKM jadi bingung gitu ya. Bagaimana Jadi, memasarkannya gitu loh kan. jangan Katanya intinya nggak boleh ada manfaatnya, khasiatnya gitu loh Pak. intinya Padahal kan jangan banyak. ditulis Bu. Padahal kita mau mengangkat gitu loh, banyak loh peraturan BPOM ini Pak, nggak boleh begini, nggak boleh begitu gitu Pak. Sulit jadi kami juga. UMKM harus pinter Bu untuk menyiasati. Jadi kita nggak boleh nulis khasiat atau nutrisi gizinya kan gitu Bu dalam peraturan BPOM kan gitu. Tetapi bahwa kelor ini kan semua udah tahu Bu. Kan gitu, artinya saya ketika jualan misalnya Black Garlic Bu, saya nggak pernah tulis itu manfaat apa-apa, tapi orang udah tahu bahwa Black Garlic masih begini, maka kemasan yang keren, kemudian ya tentu biasanya ini Bu, artinya marketing kita atau reseller kita itu udah harus kenceng Bu untuk melakukan promo-promo via medsos kan gitu Bu, via online dan sebagainya, sehingga ya, tapi yang penting SOP-nya. Kadang-kadang kita bisa bikin teh, bisa bikin mie, tapi ketika kita digandakan banyak, kadang-kadang nggak sama kan gitu. Ini yang membuat Bapak UMKM kita sulit kan gitu. Kalau cuma nyiasati UMKM sebagai untuk BPOM Bu, ya memang kita nggak boleh nulis khasiat dan sebagainya. Tetapi kan internet bisa kita, web kita bisa tulis kan gitu, nggak harus di produk kan gitu dan sebagainya. Melalui SMS atau WA, melalui apapun bisa kita, ini kan sifatnya hanya internal kan gitu. Itu barangkali cara-cara untuk menyiasati supaya nggak kena BPOM kan gitu loh Bu. Kalau ngomong itu kan sebut sumber juga nggak ada masalah Bu, menurut sumber dari departemen apa misalnya kan gitu, terus kata dokter si A dan nggak apa-apa kan gitu. Jadi itu cara endorse kan gitu Bu, atau di endorse dan sebagainya. Saya kira nggak ada persoalan, yang penting nggak kita tulis di situ, nutrisinya nggak kita tulis, manfaat kesehatannya nggak apa-apa kan gitu. Tapi kan orang tahu kelor ini untuk apa, udah pasti udah tahu kan gitu. Ya, jadi Bu Riris penekanannya, manfaat tadi bukan ditulis di packagingnya, tapi dalam promosinya ya, dalam promosinya. Misalkan di Instagram packagingnya itu, tapi di tulisan Instagramnya Ibu tambahkan manfaat kelor ini itu ya Bu Riris ya. Baik, Prof, ini ada satu pertanyaan dari mana tadi? Meminta saran tentang usaha crepe dari paparan Prof tadi, handicraft atau crepe Prof. Bagaimana caranya pengembangan usaha? Ini ada saran atau masukan nggak Pak untuk produk crepe dan fashion dari paparan Prof tadi? Iya, kalau handicraft atau fashion memang hari-hari ini agak loyo kan gitu, tetapi bahwa yakin 2022 ini akan tumbuh kan gitu, karena orang sudah mulai hari ini dengan kebijakan antigen dan PCR sudah nggak perlu,
mungkin sebentar lagi juga 3 bulan lagi udah nggak perlu pakai masker dan sebagainya, maka fashion ini akan tumbuh dan tentu pertama ya terus harus bertahan Bu di saat ini karena kita ketika nanti tren ini dibutuhkan masyarakat, kita baru bikin, mungkin sekarang harus persiapan artinya handicraft, kemudian fashion ini kan ya unik kan gitu, handmade kan gitu, artinya jangan sampai kita bersaing dengan pabrikasi. Kalau kita bersaing dengan pabrikasi pasti kita kalah. Bagaimana produk-produk handmade handicraft ini masih bertahan kan, ini tentu harus dipertahankan. Nanti 2022 ini Bu, insya Allah akan menjadi inilah ada kenaikan di bidang fashion karena orang sudah mulai jenuh di rumah 2-3 tahun ini kan juga hitungan yang lama kan gitu, mulai unik Bu kan, ini biasanya ekspor rata-rata kan gitu, bule-bule ini suka handicraft kan itu yang handmade, yang unik-unik. Saya kira pameran-pameran masih diburu kalau pameran ada, dan kalaupun melalui marketplace atau melalui pemasaran online ini cepat kan gitu, orang juga sudah mulai cari pernik-pernik, cari sesuatu yang fashion pun harus kita jangan sampai keliru kan gitu. Kenapa kaos oblong atau jogger masih laku kan gitu dengan kata-kata kan gitu, misalnya ya kita fashion yang dengan kata-kata. Kalau fashion dengan pendekatan alam misalnya, dengan pendekatan alam misalnya juga itu harus ada seperti tema-tema yang memang harus spesifik kan gitu. Tapi kalau kita ikut tren yang umum ya kadang-kadang kita akan nggak bisa ngikuti karena modal kita terbatas, karena fashion ini kan bahannya yang mahal kan gitu, belum jahitnya, belum dan sebagainya. Handicraft juga sama kan, biaya ongkosnya ini kan besar kan, itu yang membuat. Nah, tetapi kalau kita spesifik yang dengan bahan baku goni atau dalam baku, misalnya saya lihat dari Surabaya itu ada yang dari bahan baku semen itu juga keren misalnya kan gitu, karena spesifik, orang berburu dan sebagainya, ada uniknya gitu loh. Kalau handicraft ini nggak ada uniknya, kita hanya bikin tas sekedar tas, mungkin tas batik, tas ini, ya akan ada sesuatu yang menarik menurut saya bisa dijual kan. Itu barangkali kenapa branding-branding Eropa itu ya punya unik kan gitu, yang memang mahal, tapi kan bisa kita tembak lah dari sisi produknya kan itu. Itu barangkali. Ya, dari J-Winko nih Pak Prof. Saya jualan Winko, masalah utama adalah kemasan. Kemasan yang saya pakai sekarang ini kurang bagus lah. Kalau saya ubah ke kemasan yang lebih bagus, itu bermasalah dari sisi biaya. Nah, itu gimana ngatasinya? Silakan, Prof. Iya, sebenarnya soal kemasan ini sekarang sudah tidak ada persoalan karena banyak toko-toko kemasan yang menjual barangnya itu sedikit kan gitu, nggak harus beli dengan 1.500. Ada yang beli cuma satu kotak misalnya 100 bisa kan gitu. Maka pemilihannya harus tepat kan gitu. Kalau produksi kita apa jangan sampai keliru sehingga nanti nggak menarik kan gitu. Nah, kalau kita meningkatkan kemasan tentu ya berdampak pada harga kan, itu yang menjadi catatan kita. Maka ya carilah kemasan yang memang yang standar kan gitu, dan ada uniknya kan gitu. Tinggal biasa kemasan murah tapi kita tambahi sesuatu ya menarik kan gitu, misalnya ya kita kasih gantungan, kita kasih apa kan gitu, biasanya begitulah cara nyiasatinya. Ibu-ibu itu pinter pokoknya untuk nyiasati supaya ada nilai lebih dari sekedar kemasan pot atau kemasan botol atau kemasan plastik atau kemasan apa yang memang menjadi, atau dari kertas dan sebagainya untuk kemasan-kemasan kita. Saya kira kalau kita di internet aja bisa kita bandingkan kemasan-kemasan ini, dan sekarang udah nggak mahal menurut saya. Kalau kita ke sana nggak ada persoalan, dan kita nggak perlu harus kemasan yang mahal daripada isinya. Isinya harganya 30.000, kemasannya 20.000 ya agak berat. Ya cari kemasan yang harganya 3.000, isinya berapa kan gitu, sehingga jangan sampai hanya di kemasan kita berat. Kalau kita jual peti misalnya ya nggak mungkin kan gitu misalnya. Dari sisi kemasan bisa dicek di inilah di internet lah. Yang murah-murah, yang bagus juga ada. Tetapi kan yang penting isinya. Jadi tidak hanya kemasan, tapi isinya juga harus menarik kan itu. Oke, dari Ibu Bolen Putri Rawalumbu nih. Izin bertanya, apabila sudah 1 tahun kita pakai karyawan, karyawannya adalah keluarga sendiri apa bisa? Sedangkan kalau keluarga sendiri kan tidak bisa mengikuti SOP yang kita tetapkan. Kira-kira gimana sarannya, Prof? Siap, Pak Teddy. Jadi biasanya kita memang harus bicara pada keluarga dulu, karena kalau perusahaan kita nanti besar, ini keluarga kita kan akan ikut kan gitu. Nah, memang ada persoalan ketika keluarga ini untuk SOP biasanya, tapi kita harus bicara kan gitu, misalnya adik, saudara atau apalah. Ini SOP-nya begini, ini kalau kita mau besar begini, itu tergantung doktrin kita lah.
tergantung pendekatan kita untuk karyawan kita ya. Tentu karena namanya karyawan ya harus ikut bosnya kan gitu. Nah, kalau mereka kemudian tidak bisa diajak untuk satu misi, satu visi, ya tentu kita harus ganti kan gitu. Meskipun kita tega nggak tega, tadi kan saya bilang harus tega. Kalau kita pertama sudah nggak tega-tega, ya akhirnya kita nanti bahaya kan gitu. Lama-lama, oh sudah karena saudara, karena ini itu yang ya kalau saudara bekerja profesional di luar ya jadi saudara kan gitu. Tapi tolong disampaikan bahwa SOP-nya begini, SOP ditulis besar-besar bila perlu kan. SOP goreng misalnya goreng apa kan gitu, caranya suhunya sekian sekian sekian. Kalau dia menyalahi itu berarti kan nggak sesuai dengan SOP, maka kosong dan sebagainya kan gitu misalnya. Rata-rata UMKM kita kan banyak bergerak di bidang makanan minuman kan gitu, yang perlu SOP karena suhu itu penting, kemudian minyaknya dan sebagainya kan harus ada SOP-nya. Kalau enggak ya kita cari lagi kan gitu misalnya kan begitu. Oke. Saya lanjutkan pertanyaan dari Bu Bernadetta. Usaha saya ini belum 1 tahun. Nah, bagaimana cara biar produk saya ini lebih dikenal orang lebih cepat? Usahanya catering, jual nasi ayam goreng dan beberapa menu harian, Prof. Bagaimana supaya cepat dikenal orang walaupun usahanya masih baru? Ya, kalau kita mau cepat terkenal sebenarnya 2 cara kan gitu. Yang cara pertama ya tentu harus heboh kan gitu. Artinya pendekatan pertamanya harus heboh kan gitu. Mungkin barangkali kita perlu cara tung desem, caranya mereka-mereka yang ya biasanya kalau usaha seperti warung atau seperti catering ini memang biasanya kita pakai ilmu combe Bu, misalnya di warung atau di itu, atau seakan-akan produksi ini 1 truk kan gitu Bu, padahal ini cuma isinya 5 biji dalam 1 truk itu untuk ngirim. Wah, ibu ini sudah usahanya kok sudah pakai truk, nah, itu kan heboh kan gitu misalnya. Misalnya di warung ini yang parkir itu saudara-saudara kita kumpul semua, ada 20 orang parkir di situ. Misalnya kalau ini toko kan gitu. Ya pokoknya harus ada pendekatan yang wow kan gitu. Wow itu artinya apa? Yang di luar inilah umum lah kan gitu. Kalau saya biasanya harus bikin yang heboh-heboh misalnya waktu itu supaya di produk awalnya meskipun hanya produk kita hanya begini, tetapi orang kemudian ya sekali-sekali undang wartawan, sekali-sekali ini ajak dialog, sekali-sekali bikin pokoknya bikin aneh-aneh lah, sekali-sekali bikin heboh-heboh. Katakanlah, oh catering saya udah dipakai Pak Wali Kota misalnya kan gitu, meskipun kita hanya ketemu Wali Kota atau bagaimana, pokoknya harus ada sekali-sekali kita juga harus endorse apalah, mungkin sudah ini Pak RT 10 orang Pak RT sudah langganan saya, tetangga saya 400, 300 sudah langganan saya, sekolah ini ya seperti itu meskipun kita baru setahun, tetapi pokoknya harus ada sentuhan-sentuhan yang menurut saya expose lah kan gitu, dan ada wow Mas Ibu itu baru setahun tapi kok sudah ada truk yang ngirim misalnya kan gitu. Kalau saya harus bikin yang heboh-heboh gitu Bu, pokoknya ya pinjam truk dulu lah teman, pinjam apalah, sehingga hanya stiker pinjam misalnya truknya dikasih nama catering Ibu, waduh baru ini sudah truk kan, padahal itu hanya untuk trik supaya menarik perhatian orang, woi kirim ke sana, padahal itu promo nggak ada isinya, misalnya ya seperti orang membakar inilah Gojek, GoFood dan sebagainya, awal-awal kan hanya begitu-begitu, tapi ketika ini, nah pokoknya harus ada tanya wartawan, biasanya itu bisa punya pendekatan yang unik kan gitu, yang aneh kan gitu supaya terkenal. Itu caranya bagaimana kan gitu. Kalau artis-artis gampang, pura-pura gini, pura-pura itu ya jadi, tapi kalau kita kan bukan artis kan gitu ya. Pendekatannya harus ada yang cari-cari di ide-ide di internet banyak sekali kan yang viral-viral itu gitu, Bu. Oke, jadi itu sekaligus menjawab pertanyaan Bu Iswanti dari Semarang ya Bu Iswanti, sama ya jawabannya. Cari yang heboh-heboh. Salah satu yang saya pernah dengar itu bawa istri diskon 25%, bawa selingkuhan diskon 50%, bawa istri plus selingkuhan gratis. Heboh kan? Itu mie janda yang di Surabaya itu namanya mie janda terkenal. Ada kemudian rawon setan gara-gara namanya setan terkenal kan gitu Pak, karena bukannya malam kan gitu misalnya. Itu pendekatan-pendekatan yang by design kan gitu. Ada kemarin saya lihat ada satu rumah makan Bu yang di ini rumah makan Padang tapi pakai ini konveyor, pakai muter seperti rumah makan Jepang kan gitu. Wah itu langsung heboh Bu, viral. Padahal cuma hanya nambah konveyor, putar-putar gitu aja, sambelnya putar, ininya putar gitu-gitu aja kan. Barangnya sama tapi gara-gara berputar kemudian menjadi, ya itu menurut saya sesuatu yang heboh-heboh itu Pak Teddy. Jadi sebenarnya banyak cara-cara lah, trik-trik yang bisa kita lakukan. Kalau catering ya yang lucu-lucu Bu, yang bisa
bikin sekali-sekali berita orang tertarik, wali kota bisa datang, siapalah pejabat atau siapa pengusaha yang bisa datang ke situ. Ya pokoknya ada cara-cara seperti itu yang harus kita kembangkan ya. Atau namanya kita aneh-aneh supaya bisa agak sedikit unik kan gitu. Oke, dari Bu Sumiati, bagaimana menghadapi persaingan usaha keripik? Nah, ini usahanya keripik. Ini banyak pesaingnya nih, Prof. Gimana menghadapi persaingannya, Prof? Ya, ketika kita dulu melihat keripik dari Bandung itu kan yang terkenal Maici ya, Pak ya. Itu kan isinya juga kalau kita makan ya sama aja kan gitu Bu, isinya juga keripiknya Ibu sama, atau yang miliknya yang di Indomaret itu ada yang gambarnya laki-laki itu kan gitu juga sama. Tetapi sekali lagi kemasan mereka menarik, etalase mereka menarik, brand mereka menarik dan sebagainya. Memang kalau kita bersaing dengan seperti itu nggak mampu kita, tetapi kita misalnya keripik rasa apa, 2 rasa misalnya kan gitu, sehingga tak sekali makan kok rasanya keju, sekali makan kok pedas kan gitu misalnya, sehingga sekali apa ya pokoknya harus keripik pelangi kayak apa kan gitu, harus ada inovasi yang orang beda dengan keripik-keripik yang ada kan. Misalnya keripik ini kan hanya digoreng, dikasih asin, dikasih manis kan gitu biasanya kan. Nah, kita perlu inovasi-inovasi cuppingnya kan gitu, apa toppingnya atau inovasi-inovasi rasa kan gitu yang memang ada keripik yang bau pedas sekali itu kan kemudian laku kan gitu. Ada keripik yang apalagi yang tipis sekali kan gitu misalnya. Bagaimana kita inovasi seperti itu? Semakin tipis semakin laku kan gitu. Bagaimana kemudian almond crispy itu kan sebenarnya kan cuman ya apa itu cuman kapit aja kan dikasih almond kan gitu yang Surabaya itu harganya 50.000 satu kotak kan gitu. Nah, apa bedanya dengan yang lain sebenarnya ya tentu dia punya inovasi kan gitu, ada tambahan-tambahan sesuatu yang bisa dinikmati oleh konsumen kan. Itu barangkali Pak tadi. Oke, teman-teman UMKM yang mau bertanya langsung silakan raise hand. Kita masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Usaha saya keripik pisang roll DBD, Pak. Ada rasa scramble baru. Oh, ini promosi ya, bukan pertanyaan, tapi promosi. Oke. Ya, Pak. Jadi apa yang saya dengarkan dari paparan Pak Dr. Mufti Mubarok tadi ini luar biasa sekali. Saya juga nggak nyangka ternyata banyak buku yang dikarang oleh Pak Dr. Mubarok. Luar biasa ya. Banyak sekali buku-buku yang sudah terbit di tangannya Prof. Mufti Mubarok. Nah, kita berharap karena Prof sudah sejajar dengan kementerian ya kabinet tahun depan, saya berharap sekali Dr. Mufti Mubarok menjadi salah satu menteri di Indonesia. Kita doakan ya teman-teman. Amin dong. Ini dari Bu Leni Hendrawati. Terima kasih materinya Prof Mufti, keren, mudah dimengerti. Mohon petunjuk mengangkat produk UMKM bisa go internasional untuk produk kerajinan rotan dan kerang, gimana caranya nih Prof? Iya, jadi memang handicraft atau produk-produk yang dari lokal UMKM ini memang akan sekarang peluang ekspor sebenarnya banyak. UMKM yang bisa ekspor, kemarin saya ketemu ekspor bunga misalnya Pak tadi. Jadi bunga ini harganya menjadi sangat mahal misalnya karena dia punya hubungan dengan, makanya peluang-peluang antar negara sekarang ini kan bisa melalui kirim barang juga bisa dari seperempat kontainer, 200 kilo dan sebagainya bisa sekarang kan gitu. Makanya peluang-peluang ekspor ini harus segera kita gali. Kalau kita jual lokal mungkin ya agak berat karena untuk produk-produk lokal ini kalau misalnya soal seperti itu produknya ya tentu Pak Jokowi juga produk biasa sebenarnya waktu itu saya melihat wawancara dengan Pak Jokowi, tapi dia ada ciri khasnya ininya, ukir-ukirannya dan sebagainya sehingga sampai disebut namanya kan Joko Widodo, kemudian karena cukup terkenal orang bulenya manggil Jokowi akhirnya jadi presiden malah kan gitu. Jadi produk unggulannya Pak Jokowi apa? Kualitasnya beliau tak lihat. Dan dia punya desain khusus yang memang dia bukan dipatenkan, tapi dia punya kekhasan kan gitu. Nah, itu barangkali juga kita contoh kan gitu. Kenapa produk-produk kita ini, ya kita karena sekedar itu loh bikinnya, nggak ada sesuatu konsep yang matang, kemudian pikiran-pikiran kita bagaimana bisa ekspor, ya tentu itu perlu ilmu, perlu jam terbang, perlu banyak hal lah yang supaya kita bisa seperti itu. Ini tentu sharing-sharing hari ini menarik dan sering-sering sharing kan kita, artinya soal rotan misalnya siapa yang paling top rotan ini ya kita akan ketemu, bila perlu kita magang dulu di perusahaan rotan sehingga cara mengemas rotan, cara bikin kursi, cara bikin ini, kemasan apa yang menarik, bagaimana ini, itu ilmunya harus
kita dalami dengan kuat kan gitu. Kalau kita kemudian hanya sekedar bikin rotan, ya nasib kita ya biasa-biasa aja. Ini tentu perlu banyak ilmu lah sebenarnya yang nggak bisa kita sampaikan hanya 1 jam kan gitu. Terima kasih Pak Teddy. Ya, jadi teman-teman semua, untuk ekspor, sering saya sampaikan ke teman-teman, kita sekarang lagi membidik ekspor pasar Amerika, karena channel kita di sana akan membantu secara langsung. Saya udah share formulir untuk teman-teman mendaftar produknya untuk ekspor ke Amerika. Kalau selama ini teman-teman sendiri yang ekspor, Anda keluar biaya pengiriman sampel, keluar biaya untuk FDA, keluar biaya, ada biaya administrasi lainnya. Hari ini, Kadin Indonesia dan Komunitas UMKM Naik Kelas, semua biaya ditanggung oleh Koperasi Komunitas UMKM Naik Kelas. Ayo teman-teman, ini adalah salah satu cara bagi Kadin Indonesia untuk meningkatkan peran ekspor produk UMKM sekarang ke pasar Amerika dulu. Ya, silakan. Saya sudah sering share itu form untuk ekspor ke Amerika dan akan ditutup tanggal 10 Maret. Jadi teman-teman masih ada waktu 2 hari untuk mendaftar. Silakan nanti bergabung di WA Group Mentoring ataupun WA Group Komunitas UMKM Naik Kelas dan WA Group Kadin Indonesia. Oke, Prof, ini sangat menarik dan banyak sekali apresiasi dari teman-teman, dan saya minta terakhir pertanyaan dari Pak Ahmad. Silakan Pak Ahmad. Pak Ahmad. Silakan Pak Ahmad. Siap Pak Ahmad. Baik. Halo, selamat malam Pak Mufti. Malam Pak Ahmad. Malam Pak Raden, Teddy. Ya, saya Ahmad dari Tangerang Selatan Pak. Produk saya adalah keripik rumput laut kalau bahasa Indonesia, atau tartaruga crispy seaweed. Dan ini saya sudah sampaikan ke Pak Teddy berulang-ulang kali bahwa produk kami ini pasarnya sangat luas sekali dan sangat besar, karena pasar global lah bisa dibilang seperti itu. Cuma saya mau menyampaikan kendala karena bahan baku yang kita gunakan adalah masih impor Pak, gitu ya kan. Saya juga sering sekali saya angkat isu ini, bahan baku kita kenapa sih kalau enggak, negara kita ini kan negara kelautan gitu, tapi kita masih impor loh Pak. Jujur aja kita masih impor dari Korea Selatan gitu, karena mungkin dari kualitasnya segala macam atau apalah, saya juga nggak mengerti. Tetapi saya coba angkat isu itu, dan ada beberapa teman-teman dari IPB juga mereka sudah memulai dalam proyek-proyek kecil gitu, tetapi masih belum diproduksi secara ini karena dengan kualitasnya berbeda sekali dengan apa yang dimiliki sama Korea. Nah, saya isu itu sudah saya angkat, tetapi yang paling pasti saat ini kita kendalanya gini Pak. Ketika saya sebagai UMKM untuk produksi ini dengan bahan baku yang masih impor, pastinya kita belum bisa impor langsung untuk mendapatkan harga yang lebih murah gitu ya kan. Akhirnya kita beli sama importir atau yang ada di Indonesia dengan harga yang paling tidak masih sangat mahal lah, bisa dia bilang seperti itu. Oleh karena itu, saya kalau bisa, adakah misalnya kalau kita mau import dengan kuantiti yang nggak harus besar, misalnya 1 kontainer gitu ya kan. Dan kalau pun ada, bagaimana prosesnya Pak? Misalnya seperti itu. Saya mau tanya seperti itu aja Pak. Mungkin Bapak lebih paham tentang itu. Terima kasih Pak. Waktunya. Silakan Prof, langsung dijawab. Ya, Pak Ahmad, terima kasih. Ini persoalan pengusaha semua sama, artinya bahan baku ini menjadi sesuatu yang ini. Tetapi barangkali begini Pak Ahmad, artinya sebenarnya kalau rumput laut ini ada di Indonesia kan gitu. Mungkin Bapak belum ketemu aja ini suppliernya. Sebenarnya kalau saya lihat di TV-TV atau di internet ada Pak supplier itu kan gitu, atau dari tetapi kalau Bapak masih import, ini persoalan Pak, ketika kuantitinya kecil maka akan mahal kan gitu, dan akan sulit juga karena ya barangkali harus bergabung Pak dengan sesama ini importer yang lain-lain untuk
mendatangkan produk bahan baku Bapak ini dengan cara patungan kan gitu Pak. Misalnya satu kontainer ini kan 20 feet Pak, besar sekali kalau kita kemudian biaya dan sebagainya. Tapi dengan patungan dari produk-produk yang lain, barangkali kita bisa bergabung. Itu salah satu cara untuk bisa bergandeng renteng lah untuk melakukan importer kan gitu. Tetapi menurut saya begini Pak, kalau Pak jenengan bisa mencari lokal lebih menarik sebenarnya Pak. Sebenarnya lokal juga nggak kalah kalau kita kemudian bisa memberikan satu standarisasi kan gitu, karena kita nggak kalah sebenarnya bahan bakunya, tetapi ngolahnya biasanya Pak itu barangkali perlu jam terbang lah Pak untuk yang lain-lain bisa, kenapa kita nggak bisa, itu barangkali catatan saya. Tapi kalau dari sisi impor ya tentu akan bergabung dengan seperti itu, cari teman-teman yang memang importer tapi bisa patungan gitu loh Pak, atau apalah caranya supaya kita bisa mendapatkan lebih murah, kemudian tolong dari kedutaan mana. Biasanya Bapak impor dari mana ini? Cina Pak ya? Atau Korea? Bahan bakunya? Korea Pak. Korea. Oh, ya betul. Korea terkenal kan dengan ini. Tapi Indonesia Korea Selatan tapi ya Pak. Korea Selatan. Yaitu Korea itu apa aja? Ya, saya kira kita bisa saling sinergi dengan mereka-mereka yang importer dari Korea Selatan kan gitu Pak. Untuk bersinergi, ya sekali-sekali minta tolong kedutaan sana kan gitu Pak untuk dibantu. Hubungi misalnya kedutaan sana, itu kan perwakilan kita, ada kepala perdagangan, ada kedutaan, ada atase, macam-macam, banyak pejabat kita di sana Pak, barangkali bisa bantu. Bapak harus connect seperti itu jika nanti dibantu urusan impornya. Kalau melalui BAS juga bisa, melalui BIN bisa, kita ada kerjasama dengan BAS, Kadin kita misalnya kan gitu Pak, untuk begitu-begitu. Nah, untuk yang lokal, tolong ini penting Pak, karena kalau masih tergantung impor ya kita akan selamanya tergantung, dan ini menjadi kendala ketika tidak lancar kan gitu Pak. Misalnya ada permintaan besar, kita nunggu impor ya bahaya. Menurut saya masih ada Pak, kalau rumput laut aja kan nggak sulit Pak, banyak yang bisa kan gitu. Itu Pak Ahmad, matur nuwun nggih. Oke, Prof, mungkin sebagai closing statement untuk teman-teman kita pada malam ini, sebagai akhir dari acara kita malam hari ini, silakan Prof untuk closing statement. Ya, terima kasih teman-teman UMKM. Saya kira kita jangan berkecil hati, masih ada harapan. 2022 ini awal kebangkitan kita, banyak peluang-peluang di 2022 ini karena situasi Omikron sudah mulai turun, kemudian hari ini kebijakan soal antigen dan PCR sudah dihapus. Mudah-mudahan kebijakan yang lain sudah mulai dan beberapa event-event nasional sudah terjadi, maka peran-peran UMKM akan didorong, pameran mungkin sebentar lagi sudah bisa buka dan sebagainya. Mudah-mudahan eksis kita, produk kita tolong dikawal, jangan sampai kita kualitas kita, harga kita, dan sebagainya. Intinya apa, dari semua perubahan-perubahan ini kita harus mengikuti perubahan, tetapi kita juga harus konsisten supaya pengusaha-pengusaha atau UMKM kita ini bisa naik kelas, bagaimana harapan Pak Teddy, harapan kita semua, yang omsetnya 10 menjadi 20, dan seterusnya. Tip-tip KB saya sampaikan dengan cepat, karena ilmu sebenarnya sudah punya semua Pak, tetapi kan tip-tip aja yang perlu kita. Karena Pak Teddy, saya adalah berangkat dari UMKM kan gitu, sehingga kita tahulah bagaimana mempercepat, memperbesar dan seterusnya. Itu barangkali yang penting, bahwa setiap momentum ada tokonya, setiap toko ada momentumnya. Jadi kita UMKM ini terus bergerak, jadilah pengusaha-pengusaha lokal yang internasional kan gitu, dan bisa naik kelas. Terima kasih Pak Teddy. Terima kasih Bapak Riga M. Mukti Mubarak, Dr. Mukti Mubarak, Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Luar biasa, Prof. Materi hari ini, apresiasi dari teman-teman yang bertahan sampai akhir acara ini, 132 peserta. Ya, bagi teman-teman yang banyak bertanya tentang produk ekspor ke Amerika, produknya apa saja, silakan tonton di YouTube channel. Di situ ada Mbak Vega dari Amerika Serikat yang presentasi. Jadi saya nggak bisa jelaskan satu persatu. Bagi teman-teman yang datang di Zoom ini yang belum bergabung di grup UMKM Naik Kelas atau mentoring dan grup lainnya yang ada di Kadin Indonesia, silakan hubungi nomor yang ada di form tadi ya untuk bergabung di WA Group. Sekali lagi terima kasih Pak Prof. Dr. Mukti Mubarak. Mudah-mudahan kita semua sukses. Ini menyemangati teman-teman UMKM di Indonesia, dan program mentoring kita ini kita lakukan selama 1 tahun. Pak Mukti Mubarak ada di WA Group mentoring. Teman-teman bisa lanjutkan WA Group dengan Pak Mukti Mubarak. Ya, kalau ada hal-hal yang mungkin menghambat UMKM berupa pengaduan-pengaduan nih, langsung dengan Pak Mukti Mubaraknya nih. Ya, Pak Gede Arya, UMKM Naik Kelas Bali. Wah, ini Pak dari Bali nih, Bali lagi terpukul, Pak Gede Arya. Ya, jadi teman-teman silakan
berkomunikasi dengan Pak Mufti Mubarak di grup mentoring. Besok kita akan kembali hadir bersama Pak Dian Prasetyo yang akhir tahun lalu berhasil ekspor 150 kontainer produk UMKM ke Timur Tengah dan Afrika yang dibuka oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Besok kita bersama Pak Dian Prasetyo, jangan lupa Rabu tanggal 9 Maret pukul 3:30 sore ya, jam 15.30 teman-teman. Kita akan dengar cerita sukses juga melalui Pak Dian Prasetyo dengan tema promosi atau pemasaran, strategi pemasaran produk UMKM. Minggu depan saya sendiri akan membawakan materi kelayakan usaha. Apa yang disampaikan Pak Mufti Mubarak tadi, salah satunya bagaimana usaha kita layak. Minggu depan saya sendiri akan membawakan itu. Terima kasih semua pihak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maturun Pak Teddy, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak. Terima kasih semua Bapak-bapak narasumber. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Teddy. Terima kasih Pak Teddy semuanya. Kasih bagus semua.